Kade Bang Ali direspon dulu. Pak Pak gimana bacanya ini? Pak MAKD. Selamat siang. Dibaca aja Makade. MAKD. Halo. Waalaikumsalam. Muslim atau non muslim, Pak? Waalaikumsalam. Anda muslim non muslim, Pak? Muslim, Bang. Hah? Maaf, saya muslim. Oh, muslim. Baik-baik, Pak. Muslim. Ya. Masuk. Iya, iya. Selamat datang, Pak. Ada yang mau disampaikan Bang Makade atau mau Enggak. Mau saya Pak sampaikan kepada Bang Edi Badai. Dia bilang Yesus itu bukan untuk diikuti. Padahal tertulis dalam 2 Timotius ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 ya, Bang Makade. Bang Edi. Oke. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik seperti Yesus Kristus. Disuruh ikuti Yesus. Kok Anda bilang bukan diikuti? Ikuti itu dalam arti gini, setiap kita itu memikul salib, ya. Setiap kita tuh punya salib masing-masing. Dalam hidup kita, salib kita masing-masing. Misalnya salib lo adalah keluarga. Iya, Anda ini tetap akan berkelit saya rasa. Ini Markus 10:28. Berkata Petrus kepada Yesus, kami ini meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Mengikuti. Loh, Petrus itu kan muridnya Yesus, selama hidup dia ngikuti dia dong. Ya, selama hidup Petrus. Iya. Tapi dia ikuti. Nah iya, maksudnya mengikuti itu dalam artian bagaimana? Mengikuti itu kan ketika Petrus, ya konteksnya Petrus kan masih jadi muridnya. Nah kalau sekarang ini umat Yesus itu di dalam dirinya ada roh Yesus. Dia berbuat baik bukan karena manusianya, tapi ada roh Yesus yang hidup dalam dirinya. Kalau manusianya percuma, itu produk reject, nggak boleh, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. Makanya dikatakan kekristenan itu manusia baru gitu loh, bukan manusia agama, tapi manusia baru. Apa yang dilakukan Yesus sebagai manusia produk reject gitu ya? Iya betul. Waduh. Yesus sebagai manusia itu reject. Artinya dia kan datang itu untuk menggenapi, jadi dia datang bukan menjadi nabi aja loh, untuk didengar, enggak. Dia datang ada sebagai objek bahwa dia itu adalah alat untuk menebus dosa. Yang menebus bukan dia, Bapa. Nah, Yesus ini alatnya. Nah, orang Kristen salah. Yesus menebus dosa, bukan. Yesus ini alat Tuhan, cara Tuhan untuk menebus dosa. Makanya Kristenan tidak menekan-nekankan Yesus Tuhan atau tidak, bukan itu. Tuhannya ya Bapa. Yesus ini alat untuk bukan Yesus ya, Tuhannya ya. Yang kalian ikuti dari Yesus apa jadi? Kalau bukan ibadahnya, kalau bukan cara dia berserah diri kepada Tuhan, apa yang kalian ikuti dari Yesus? Jadi gini, setelah kita percaya Kristus, ayat mengatakan ini setelah Injil ya, gereja kita tubuh Kristus. Yang harus dilakukan adalah mematikan manusia lama, Hendy yang lama. Kalau misalnya Hendy ya Hendy yang lama. Karena kebaikan Hendy itu kan produk Adam lama. Tapi roh Kristus yang dalam diri kita ketika manusia lama kita matikan, dia muncul sendiri. Makanya banyak seperti saya ini ya, kalau dikatakan apa sih buktinya Tuhan hidup? Tuhan hidup yang merubah hidup saya. Saya ini banyak dicaci orang kalau dulu saya ngamuk-ngamuk tuh, bawa parang. Sekarang kok bisa ketawa, mengasihi, berdoa. Itu bukan saya, itu roh Tuhan. Bener bukan saya itu. Tapi kadang-kadang ketika saya marah, berarti saya tahajudnya itu lagi nggak bagus tuh. Jadi kekristenan itu menghidupkan manusia baru. Bukan ke gereja. Ke gereja itu kumpul-kumpul saja. Gereja itu produk modern. Produk dulu namanya sekte jalan Tuhan. Makanya Alkitab itu bukan milik Kristen, bukan, itu milik Yahudi, milik umum. Nah, sekte jalan Tuhan itu yang menemukan intisarinya. Di Quran juga bisa dilihat intisarinya. Nah, kamu menemukan apa? Jadi kita itu bukan agama benar-benar, tapi mengerti apa yang pernah Tuhan karyakan melalui kitab-kitab Yahudi, Perjanjian Baru. Gitu. Karena orang yang Kristen yang memegang kitab tiap hari ya belum tentu menemukan kok. Jadi perkara Tuhan ini perkara menemukan dia, gitu, secara lebih dalam gitu. Ini kan waktu kamu berstatement tadi bahwasanya yang Tuhan adalah Allah dan bukan Yesus. Ini ada beberapa yang reaksi nih teman-teman Kristen di bawah. Bisa jelasin nggak? Kamu tadi bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya alat bagi Tuhan untuk menemukan Tuhan. Nah, bentar. Sebenarnya kalau Yesus adalah alat bagi Tuhan, harusnya dari kacamata kekristenan Yesus ini didudukannya sebagai apa?
Silakan Ed. Begini. Yesus itu ada fasenya. Ya, fase ketika dia belum turun ke dunia, ini ngomong hakikat. Kalau fase dia masuk ke dalam dimensi ciptaan, itu fase lain lagi. Itu fase ketika Yesus diutus. Nah, ketika Yesus diutus pun itu fasenya ada fase sebelum dia dalam tubuh kemuliaan dan fase ketika jadi anak Maryam. Ketika dia jadi adik Maryam, dia sama seperti kita, kedudukannya rendah. Bahkan di bawah malaikat, Alkitab bilang begitu kan. Kenapa? Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menembus kita karena dia harus menjadi manusia yang sejati, yang berhasil untuk tidak berdosa. Jadi itu namanya corpus delicti. Seseorang dinyatakan bersalah oleh iblis. Itu kalau ada seseorang yang benar, ya kan? Kalau nggak ada perbandingannya loh. Nah, Yesus adalah perbandingan manusia yang benar. Maka dia layak untuk menggantikan kita ketika di perjanjian lama itu dilambangkan dengan darah domba. Di Ibrahim diperlambangkan dengan darah domba. Di zaman Adam diperlambangkan dengan ketika kulit binatang dikoyak dan dililitkan di tubuhnya. Ada darah. Itu perlambang. Kenapa begitu? Ya itu memang begitu. Nah, kita orang Kristen itu taunya Tritunggal. Padahal di atas Tritunggal masih ada lagi namanya hetero omnipresent. Ketika hetero omnipresent, saya dialog dengan Muslim atau Hindu atau Buddha. Saya bilang cara pandang kita tentang Allah beda. Lo gimana? Lo mandang Allah ada di arsinya, oke. Hindu, Allah bisa menjadi ini, oke. Buddha, Allah itu impersonal. Oke, kalau kita Kristen, Allah itu hetero omnipresent. Dia maha hadir, bisa hadir dalam bentuk yang lain bersama. Nah, ini yang tidak dipahami banyak orang Kristen. Saya ini pakarnya, yang saya ngajar gitu. Dan semua orang iya. Nah, Tritunggal itu adalah kata-kata yang salah. Ketika Bapak Gereja ngomong tri, jangan lo sebut kata jumlah. Itu naif. Kalau untuk ke dalam nggak apa-apa, itu nggak ada di Alkitab. Jadi kalau secara khusus mau ngomong tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, oke lah ke dalam. Tapi kalau mau dialog keluar, ngomong salah yang secara umum gitu. Nah pertanyaannya apa tuh? Enggak, yang tadi, jadi dengan kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan hanya alat bagi Tuhan, harusnya tapi Yesus ini didudukan sebagai apa? Sebagai Tuhan kah? Gini, sebagai apakah? Yesus itu jelas tuh, kan Paulus juga ngomong, Allah itu adalah terang yang tidak bisa dihampiri dan seorang pun tidak bisa melihat dia. Paulus itu tauhid tuh, 1 Korintus 6 ayat 16, ya kan? Nah, Yesus adalah hetero omnipresentnya Tuhan yang jadi manusia. Ya, Yesus jadinya jadi pengantara dia. Pengantara. Mata kita ini melihat Edi yang ada realnya tadi Jawa ini dan dengan suara saya yang Bapak dengar itu satu, ya kan? Itu namanya hetero omni Edi. Cuma ini saya manusia kan. Tapi Yesus itu pengantara, makanya Yesus bilang, kalau kamu berdoalah begini, Bapa di dalam nama Yesus, ya kan? Begitu. Nah, kesalahan orang Kristen kadang-kala menekan-nekankan Yesus itu Allah, Yesus itu Bapa. Itu keliru kedudukan. Orang Bapa yang mengutus dia kok, Bapa itu panitia penyelamat kok. Tapi di kalangan orang Kristen itu tidak jadi mengapa. Kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan dan itu jalan pendek gitu loh. Makanya itu gawat kalau ditanya orang luar. Nah, Bro Edi, gue mau nanya Bro Edi, gue mau nanya singkat sama lu. Lu sebenarnya lu lebih hebat mana lu daripada Yesus? Oh, kalau hebatnya ya lebih hebat Yesus. Tapi di bidang apa dulu? Kalau di bidang nyanyi saya mesti lebih hebat. Saya lebih pintar nyanyi. Loh, kita tergantung di bidang apa? Loh iya loh. Kita realita. Android, gue lebih tahu Android. Zaman dulu belum ada Android. Kalau saya bilang Edi, bukannya kamu reinkarnasi Yesus? Kristen nggak mengenal reinkarnasi, nggak ada. Reinkarnasi itu tidak ada di Kristen. Wah, ini bertentangan sama Aldo punya ini kelihatannya Edi ini. Katanya temennya nih. Loh, temen belum tentu sama. Aldo itu murid saya, belum tentu harus sama, belum tentu. Memang ada Bang Ya kan? Aldo. Panggil aja. Bang Edi tahu kan istilah Yesus disappear? Apa? Yesus disappear, tahu kan istilah itu? Dia hanya Foni Muslim atau non Muslim, Foni? Mualaf. Muslim, Pak. Cuma aku ngejelasin aja ke dia. Oke, Yesus apa? Dari Kristen apa? Katolik atau dari Aku Advent enggak? dari Advent? Yesus apa? Baru mualaf dia Bunda Munirifah. Bagus lah. Lebih baik mualaf atau Advent itu, jangan Kristen. Kristen itu nanti penuh nggak enak, jangan.
Saya melarang orang masuk Kristen kok. Nggak boleh. Istriku itu loh, tak larang masuk Kristen, malah masuk Kristen. Loh, kan dia keluarga ustadz dia. Malah masuk ustadz itu nggak suruh-suruh malah. Saya dialog dia. Kebalik lu. Gini lu. Saya izin turunkan satu muslim ini ikan buntal muslim. Saya mana tuh ada Kristen di bawah. Mbak Foni Ya, saya oke, turunkan siap. ya. Aku aja turun ya. Oke. Nggak tahu nih Jadi Kristen tanya atau tuh. enggak nih. Saya masih. Karena kalau muslim semua kita di sini kita nggak jalan diskusinya. Betul. Jadi waktu lagi ngopi sama Yesus minum apa? Cappuccino atau latte? Dia, Nah, ini. dia tak larang minum, dia tak suruh lihat aja. Jangan Kayak minum anggur asam ya. itu dulu. Itu nakal-nakalnya tentara Roma itu ngasih anggur asam. Asik ya. Kayaknya kalau Yesus ngerasain cappuccino bakal suka loh, Mbak Edi. Oh iya. Cuma Kalau mungkin Yesus dia ketemu aku, kayaknya kami bakal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah lah. ya nggak apa-apa itu kalau Yesus mau. Tapi kayaknya dia maunya sama Pasti orang yang mau lah. maunya orang sama orang yang jelek lah. Kakak terlalu cantik dia minder gitu. Enggak lah, dia pasti suka yang cantik lah, dia normal kok laki-laki. Gimana kamu ini? Enggak. Kalau Waktu nongkrong sama Yesus ngomongnya pakai bahasa apa, Ed? aku Kan Yesus kan biasanya pakai bahasa Ibrani apa Aramai gitu, Ed. Iya, coba. Bara besar loh. aku bahasa ini. Aku bahasa apa dia ngikuti. Aku bahasa Jerman ya gitu ikut. Oh gitu. Aku bahasa Yesus Mandarin bisa ya, bahasa Padang kayaknya. bisa. Kampung Long jauh di Mato. Pasti dia suka. Enggak, aku yakin kenapa dia suka sama aku. Soalnya aku pinter masak ikan goreng. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mande. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ini Mister Nagata muslim atau non muslim? Muslim Kak. Oh, saya mau pikir tanya sama Bang Pengamen Viral. Oke. Saya mau tanya nih. Jadi Boleh. konsep ketuhanan di dalam Kristen seperti apa yang tadi Anda sampaikan ini kok beda dengan konsep ketuhanan Kristen yang lain gitu loh. Apakah tidak ada referensi untuk menjelaskan di dalam Alkitab bahwa konsep ketuhanan ini konsisten gitu loh, maksudnya satu persepsi. Dan yang jadi pertanyaan saya, sejak 2000 tahun yang lalu itu kok belum ada belum ada kesepakatan tentang konsep ketuhanan yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Bagus. Ini kan menjadi satu menjadikan para jemaat terutamanya Kristen itu kembali berpikir untuk meyakini bahwa Kristen itu adalah sebuah kebenaran gitu kan. Nah Betul. Bagus. Tadi sendiri katanya Bang Pengamen bilang katanya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Tapi ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Bapa itu sendiri dan Roh Kudus Tritunggal dan lain-lain. Kan ini bingung ini. Betul. Akhirnya kan Oke. bingung ini kan. Yang benar yang mana yang konsisten gitu loh. Makanya Itu. kalau Anda ngikutin saya Anda Itu akan aja, paham. Bang, ya. Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena begini, kebanyakan dari penanya kita itu saudara muslim yang tanpa sadar dia bertanya sesuai dengan pijakannya. Nah, padahal kekristenan itu tidak menekan ketuhanan. Jadi ketuhanan buat orang Kristen itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana dia diselamatkan. Setelah dia diselamatkan, dia akan paham siapa yang menyelamatkan dia. Nah, tak ulangi ya. Kenapa ketuhanan di Kristen itu seperti kacau? Karena kekristenan tidak menekankan tentang ketuhanan. Coba ditanya keselamatan, pasti sama. Nah, sama dengan Islam. Islam itu menekankan ketuhanan, maka ditanya mesti sama. Nah, makanya beda penekanan di sini. Nah, Kristen yang kurang pintar itu tidak bisa jawab. Kalau saya jawab begini, Anda akan paham. Oh, lah iya. Jadi bagi kita penekanan Yesus itu Tuhan atau tidak apa, itu sebenarnya pengetahuan ranahnya. Karena tidak mengubah apa-apa. Anda kenal Tuhan detail, ya seluruh bumi itu tidak mengubah kita bisa selamat atau tidak. Kita ngerti cara. Berarti gini Bang, ini bertentangan dengan ayat di Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus gitu kan. Artinya kita harus mengenal konsep Tuhan yang benar begitu. Nah, iya. Yesus di situ kan tersirat seperti itu. Nah, ini akhirnya kan kontradiksi gitu loh Bang. Begini. Ini yang saya kadang-kadang Gini, bingung kan. Gini, Anda
Anda bilang Anda benar juga saya nggak nolak kok. Tapi kalau Anda bertanya, Anda menafsir salah gitu loh. Tapi kalau Anda memaksa bahwa Anda benar, saya nggak akan jawab. Jadi satu-satunya Tuhan tuh yang disembah Islam Kristen itu satu-satunya. Tapi caranya menyelamatkan itu yang berbeda. Ya di cara dia ada yaitu dengan turunnya Quran dan Nabi Muhammad. Itu enggak apa-apa, saya enggak tentang. Nah, di orang yang menemukan sekte jalan Tuhan yaitu melalui penebusan. Nah, Kristen sekarang itu bukan produk sekte jalan Tuhan yang dulu. Dulu itu belum ada Alkitab, belum ada. Alkitab sekarang kan sudah disusun tuh. Nah, itu malah enak. Jadi bukan mutlak harus Kristen harus ngerti Alkitab. Zaman dulu belum ada loh. Alkitab terbentuk itu beberapa abad sesudah karya Tuhan dimulai kok selesai. Itu. Jadi kalau dengan saya pasti ketemu pelan-pelan. Mungkin saya bertentangan dengan orang gereja nggak apa-apa. Tapi mana kalau orang gereja pakal-pakalnya ketemu dengan saya, dia akan angguk-angguk iya. Karena saya ini dari dasar, ada dasarnya. Ditanya Edi ini lebih pintar dari Saya Yesus. belum kena poinnya nih Bang ya Bang. Belum kena poin dari penjelasan. Edi ini lebih pintar dari Yesus, nggak usah ditanya. Jadi gini, kan jelas tuh di Alkitab dikatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar kan, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Kan gitu kan. Berarti kan kita artinya di situ ditekankan bahwa pada waktu itu Yesus menekankan kepada murid-muridnya terutamanya untuk mengenal Allah yang benar. Artinya mengenal siapakah Elohim yang benar, siapakah Yahweh itu dan lain-lain. Ini harus kita bedah Bang gitu. Jadi nggak boleh berdasarkan asumsi sendiri gitu loh. Oke. Aku setuju. Berdasarkan merujuk kepada disiplin ilmu di dalam kaidah bahasa aslinya gitu kan. Wah, nggak bisa kalau sama Edi gitu, Mr. Nagata. Edi ini unsur kerohanian ini. Terus kedua, bukan. Saya paham semua. Nggak bisa akademis. Ini pertanyaan kedua Bang. Kemudian konsep penebusan Yesus Kristus Yesus itu kan dikatakan sebagian besar Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Nah, di sini timbul pertanyaan, konsep penebusan ini ditebus untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Sedangkan Tuhan Yesus itu kan adalah Tuhan itu sendiri kan? Nah, Tuhan itu sendiri menebus kepada siapa? Kan gitu. Oke. Nah ini harus kita jelaskan. Tunggu Bang Mr. Nagata, perlu ketahui dulu konsepnya Edi itu seperti apa. Karena jangan-jangan abang bertanya kepada orang yang salah gitu loh. Nah, ini konsepnya benar nggak seperti yang abang maksud? Ini kan Kristen juga kan, Bang. Nah ini dia, gini, maaf ya. Ini kenapa saya tuh cenderung kadang tidak mau, maksudnya tuh kayak ada umat Islam yang saya tidak pernah lihat diskusi gitu, walaupun mungkin abang sering diskusi. Karena gini Bang, Kristen itu punya banyak denominasi. Maka ada baiknya kita mungkin sedikit memahami bagaimana argumentasi lawan terkait tentang denomnya. Contoh, Edi ini memang Kristen, tapi dia tidak mengenal istilah Trinitas. Jadi ketika abang membawa paham orang Trinitas lempar ke Edi, ya itu salah gitu loh. Berarti ada. Makanya tanya dulu aja sama dia, bukan? Nggak bisa akademis sama Edi, saya bilang. Artinya di sini masih ada beberapa definisi konsep ketuhanan di dalam tubuh Kristen itu sendiri kan gitu. Ada bukan beberapa Bang, ribuan Bang. Nah ini kan ribuan. Menjadikan apakah mereka itu nggak berpikir bahwa paham-paham semacam ini yang menjadikan itu ambigu gitu kan. Ambigu, konsep manakah yang benar, padahal di Alkitab sendiri dinyatakan bahwa harus dan wajib mengenal satu-satunya Allah yang benar gitu. Ya, Alkitab ini menyatakan seperti ini gitu loh. Coba Abang jelaskan secara Alkitab ya, jangan pelan-pelan ya. Oke. Kita harus orang cerdas. Gini, Abang berdiri dengan mau sadar nggak sadar dengan pengertian yang Abang bawa kacamata. Kalau saya sudah bisa ngelepas kacamata saya. Jadi gini, Abang kan melihat bahwa setiap agama itu harus ngerti Tuhannya, bener nggak? Detailnya kayak apa? Nah, Abang membawa pertanyaan ini kepada orang Kristen. Nah, orang Kristen ada yang paham, ada yang tidak. Nah, saya ini paham. Kekristenan itu tidak ada yang berani mengakui dia paham Tuhan 100%. Karena ayatnya sendiri mengatakan bahwa dia itu ada di terang yang tidak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dia. Tahu detail tentang dia itu naif namanya. Nah, satu. Yang kedua, kekristenan tidak menekankan tentang Tuhan. Kekristenan menekankan tentang diselamatkan. Nah, dari diselamatkan kita bisa paham siapa yang menyelamatkan. Nah, ini pun Bang Edi bawa dalil lah. Timotius 1 Timotius 6:16 bawa gitu kayak berenak. Ya,
6 itu Paulus. Bawa juga dong kata pernyataan bapak-bapak gereja kalau Trinitas itu misteri, tidak bisa terselami, karena kalau sudah bisa terselami maka itu bukan Tuhan lagi. Bang, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan orang yang tidak mengenal Dia, kan gitu? Loh, itu Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang yang tidak mengenalnya, tidak mengenal hukum-hukumnya, kan gitu? Wah, pertanyaan Bang Nagata salah ini. Justru Yesus itu mengenal muridnya. Abang baca dalam kitabnya itu. Saya bantu Edi deh ya. Muridnya. Gini. Abang itu dari perspektif. Tunggu dulu Bang. Sorry. Saya gini ya. Saya mencoba untuk adil. Ketika kita diskusi, setidaknya kita paham dulu bagaimana doktrinnya Edi. Abang kan bicara sama Edi tuh. Nah, Abang berbicara dengan Edi, tapi membawa doktrin orang lain. Saya sebagai seorang teman Edi, saya paham penjelasan Edi itu beberapa tahun lalu bersama dengan dia diskusi, saya paham doktrin dia. Dia tidak mengenal konsep Trinitas, dan Abang bilang bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan tapi tidak kenal. Menurut Edi, dia mengenal Tuhan, Tuhan mengenal dia. Nanti dia bawa dalilnya, aku mengenal muridku. Nah, itu menurut mereka adalah dasar keimanan mereka. Nah, jadi Abang jangan bawa paradigma Islam ke orang Kristen. Ini mohon maaf nih ya, gini bang ya, ini mohon maaf, aku nggak ngajarin. Kebanyakan yang aku lihat itu ada ketika umat Islam yang sama sekali tidak ada dasar-dasar kristologi atau teologinya atau dalil yang dibawa dari Bible, lalu mempertanyakan hal yang salah kepada teman-teman Kristen. Nah, itu tidak akan menemukan jawaban nanti, karena ibarat kata Abang bertanya Tritunggal kepada orang Oneness, bertanya Oneness kepada orang Tritunggal gitu loh. Abang misalnya nanya, itu bapak bukanlah anak bukanlah apa. Abang tanya sama Herdi misalnya, ya Abang diketawain Herdi, nggak ada itu di kami katanya. Makanya setidaknya Abang coba dulu ngobrol, maksudnya dengarkan dulu. Karena kan setahu saya Kristen itu kan terbagi hanya menjadi Katolik dan Protestan. Tidak, itu kan setahu Abang. Tidak, sebenarnya nggak begitu. Banyak. Banyak juga. Banyak. Setahu Abang yang segitu. Gitu ya. Iya, kan setahu Abang cuma 2, padahal banyak ribuan. Kalau di kita kan jelas kalau Al-Quran sepakat. Justru Bang, kalau Katolik dan Protestan itu warna dogma ketuhanannya masih sama, Trinitas. Ada oneness, ada triteo subordinat, ada unitarian. Itu yang sudah jauh dari bukan cuma di ritualnya, tapi udah warna dogma ketuhanannya juga beda jauh 180 derajat, Bang. Terus mereka sumbernya dari mana? Maksudnya apa ya? Narasi dalam membentuk sama-sama satu, dari ini Bang Ben, bentar Bang Ben, izin Bang Ben. Gini, izin Bang Mr. Nagata. Nah, ini kenapa kita belajar kristologi? Saya, Bang Zuma duduk bersama, kita membaca literasi dari para teolog-teolog Kristen yang memang punya dasar-dasar, kayak kita baca bukunya Burita Wahyu, Deki Ngadas. Nah, itu kenapa kita belajar. Jadi saya, Bang Zuma, itu bukannya kita lempar pertanyaan secara logika kita sebagai muslim aja, nggak bisa. Makanya ada kristolog namanya gitu. Ini sekalian ya buat teman-teman yang di bawah ya, yang muslim, yang mohon maaf nih, kalian bawa paradigma kalian sebagai muslim terus tantang Kristen, nanya nggak masuk akal Tuhan mati Tuhan ini, nggak bisa seperti itu tidak akademis namanya. Akademis itu ketika kita menggunakan konsep mereka lalu membalikannya dengan bertanya baru. Tapi kalau kita bawa paradigma kita Islam terus kita paksakan ke mereka itu namanya nggak ada akademisnya. Nah, lintas agama ini saya itu bukan membawa paradigma Islam ke Edi, bukan. Ketika saya memahami Edi bilang Tuhannya begini, oke saya paham, lalu baru saya ajukan pertanyaan. Nah, itu bukan berarti saya harus memahami lalu saya imani, bukan. Makanya saya banyak bertanya dengan beberapa orang. Jadi nggak bisa kita itu, mohon maaf ya, itu nah ini alasannya. Ini alhamdulillah ada contoh kayak Bang Mr. Nagata. Kenapa saya itu tidak sembarangan menaikkan teman-teman muslim ketika sudah ada diskusi. Tapi kalau ngobrol santai ini saya naikin siapapun, biar sama-sama kita belajar deh, berbagi ilmu dengan Bang Zuma, dengan Bang Ali, dan dengan teman-teman lain. Tapi kalau udah masuk ke ranah diskusi debat, umat Islam yang antri di bawah saya tidak pernah naikin. Kalau saya tidak kenal dalam artian. Artinya begini berarti Kak Uni ya. Ini juga pelajaran juga. Pelajaran buat kita semua. Edukasi saya juga. Artinya bahwa di Kristen sendiri itu terkait konsep ketuhanan itu mempunyai definisi mereka sendiri-sendiri gitu. Artinya sektenya juga banyak terkait konsep Tuhan gitu. Artinya nggak bisa dipukul rata. Banyak. Bahkan satu denom saja bisa berbeda-beda pendapat mereka itu. Ada tritung yang sama di gereja yang sama. Coba tanyakan konsep ketuhanannya, banyak yang beda. Makanya jangan generalisir, tanyakan ke personnya. Makanya saya bilang, karena saya itu cenderung menanggapi argumen lawan.
sebagian besar orang Islam ya mungkin tahu-taunya sih mereka bahwa Islam itu ya adanya cuma Katolik sama Protestan. Nah, itu kenapa ada kristolog ini, Bang? Jadi edukasi sendiri buat kita kan gitu. Iya. Ya, contohnya gini ya. Dulu sering kejadian kita waktu nge-zoom. Jadi kita sebelum buka TikTok ini kan saya belum buka TikTok ini kita nge-zoom dulu ya. Kita kalau nge-zoom itu kita tidak sembarangan untuk mengizinkan orang lain berbicara. Apalagi musim tanya Bang Handi. Bang Handi sering jadi moderator tuh, saya juga. Kita nggak ngizinin semua orang tuh bicara di Zoom itu untuk tanya-tanya ke Kristen. Enggak, karena seringnya blunder. Blundernya tuh gini. Bagaimana menurut kamu Tuhan itu kan satu, sementara kamu Tuhannya tiga loh. Siapa bilang Tuhan saya satu katanya? Ternyata dia honest. Loh ada dalilnya kok Tuhan saya satu katanya, dibawanya ini kian ada dalilnya loh. Apalagi jadi intinya teman-teman Muslim itu harus belajar juga gitu loh. Konsep kekristenan itu tuh banyak denomnya. Ada Jesus only, Marcionisme, ada Sabellian, ada Modelism. Kemudian ada, nanti kita akan bicara tentang bagaimana perjalanan sejarah Ebionit, ada Nestorian. Kemudian ada lagi yang istilahnya saksi Yehova. Kemudian kita akan ketemu dengan Mesianik dari berbagai sekte. Kemudian bertemu dengan Ortodok, Yunani Ortodok, Syrian Ortodok, Timur Ortodok, kemudian kita ketemu lagi dengan Katolik, ketemu lagi dengan banyak sekali. Nggak bisa kita tuh kayak, makanya saya tuh tak sapa dulu orangnya, pastikan denomnya dulu gitu. Dan Tritung ini pun banyak ininya konsepnya, nggak segampang itu gitu loh. Kalau di kita kan mungkin Nah Bang, intinya adalah sebelum diskusi itu supaya bisa komunikasinya nyaman, kenali dulu lawan diskusi kamu. Itu intinya. Nah itu dia. Oke, ini ada Theodor ini nih, Theodor. Hai Dinda. Halo nih, maaf kalau sering-sering menghilang karena jaringan di sini drop-dropan ya. Biasa Di mana, Dek? sawit-sawitan. Di mana Dinda tinggal, Dinda? Di Lampung ini, cuma di tengah-tengah kebun sawit. Oh ya, ini gini ya, Theodor, sedikit Uni bilang. Rata-rata saya sudah sholat asar ya, teman-teman yang belum sholat asar silakan sholat asar. Gas datang. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, rata-rata tuh begini Theodor. Ini pengalaman by my experience. Pengalaman Uni. Ketika ada teman-teman Kristen terlihat lebih santun, sopan dan terlihat lebih seirama dengan kami Muslim. Contoh seperti Edi, Carol, dulu kalau Uni sebutkan namanya Arius, kemudian ada lagi Aleo, kemudian ada lagi Dimas. Uni masih ingat mereka dulu ya, pertama-tama Uni nge-TikTok. Mereka pasti dianatema oleh teman-teman sesama Kristen. Ini betul. Bahkan mereka tuh curhat sama Uni. Uni simpan beberapa VT teman-teman Kristen yang curhat sama Uni. Ketika mereka baik dengan Uni, ketika mereka memunculkan pemikiran yang berbeda dengan mayoritas, mereka diserang secara personal. Itu Uni sudah saksikan betul. Dan siap-siap kamu Theodor akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Arius dan kawan-kawan. Iya, itu mereka dianatema dan mereka betul-betul diserang secara person, dianggap bidat. Bahkan Malikil Al-Malak saja yang boleh dianggap sebagai orang yang sudah memperjuangkan kekristenan dengan melawan Muslim kurang lebih sekitar bertahun-tahun, itu sekarang diserang mati-matian oleh teman-teman Kristen Tritunggal. Itu sudah iya, makanya Uni cuma ngasih tahu ke Theodor. Jadi itulah konsekuensi. Kalau Uni sih bilang Theodor ya sedang memikul salib. Semua itu no problem ya Uni ya, karena dalam satu rumah itu ada 4 anak dengan 4 pemikiran berbeda-beda. Jadi kita pun untungnya kamu dewasa menanggapi. Kita pun muncul dengan memiliki kesiapan hati, pikiran dan kesabaran gitu. Karena seseorang yang buta itu tidak mudah untuk bisa melihat. Yes. Ya betul. Jadi betul. Timbal baliknya, reaksinya, kenapa harus menggunakan asumsi, berpaku pada asumsi kita, membangun asumsi sendiri, sementara kita setiap hari untuk belajar dan menggali gitu. Seperti saya tadi itu membahas tentang denom. Betul, di Kristen itu banyak berbagai denom gitu kan. Seperti saya dari HKBP gitu kan. Denom saya berbeda juga. Bagaimana konsep Tuhan di HKBP juga itu berbeda sekali, karena di dalam HKBP yang denom saya, Tuhan di situ adalah bukan Tuhan yang seperti di KBBI yang bisa memiliki sperma, memiliki keturunan atau memiliki apa. Cuman ada satu, dia diberikan mukjizat, diberikan wakil sehingga dianggap Tuhan. Itu menurut denom kami begitu. Belum lagi bahasan tentang Trinitas, Tritunggal dan segala macam ya. Jadi dari konsep Muslim pun juga harus paham juga begitu. Tidak bisa mengeneralisasi semua Kristen itu.
Ya betul. Nah jadi mungkin kalau teman-teman ingat Yohanan ya, salah satu teman Unitarian, Franz Donald, Yohanan, itu mengerikan sekali juga serangan-serangan dari teman-teman sesama Kristen. Makanya Uni pikir kalau Uni sebagai debater musuh dibenci, bagi Uni mah harus kalian benci karena sesama mereka saja. Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman yang saya masih ingat dengan Benny Irawan, Franz Donald. Kemudian saya masih ingat bahkan yang dianggap hero Fatimah Satkia sendiri itu di anatema juga karena dia menganut paham oneness menurut teman-teman Tritunggal. Jadi ya itu ya. Jadi kalau ada yang bilang saya pemecah belah, maka saya bisa mampu menunjukkan bagaimana polemik itu sudah ada di internal Kristen sendiri gitu. Jadi kedewasaan kita adalah kita bilang sepakat untuk berbeda. Dan buat teman muslim mungkin kaget, Unilifa kok lebih condong ke Kristen loh. Jadi gini, memahami secara akademik, memahami cara pikir mereka, itu adalah keinginan saya dari awal untuk tahu bagaimana mereka mencoba memahami ayat-ayat ini. Nah, bukan berarti saya membenarkan gitu loh. Kadang-kadang kan teman-teman muslim ini kan ketika saya udah bicara tentang doktrin kekristenan lalu saya hentikan untuk tidak ada debat kusir, saya dianggap condong ke Kristen. Padahal kita diperintahkan berlaku adil loh. Orang seperti Theodor ini, kalau ada umat Islam yang menyerang keyakinannya, saya yakin dia akan berperkara dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang bilang itu. Jadi kita perlakukan secara adil. Ketika dia ingin diskusi, lakukan diskusi. Tapi ketika dia menyerang akidah, saya bisa model tahu sendiri kan seperti apa saya. Jadi ya Bang Zuma pun mengajarkan begitu. Dari dulu Bang Zuma begitu. Ketika beliau bertemu dengan teman-teman Kristen yang memang ingin niat sama-sama diskusi, saya perhatikan Bang Zuma tidak pernah menjadi model Avenger ya. Beliau menjadi model kakak, model abang kepada teman-teman Kristen gitu loh. Tapi kalau sudah mulai membawa narasi-narasi syubhat kepada Islam, waduh, kalian sendiri akan nyesel gitu. Saya mau ngomong sebentar ya, ini tak kasih kata-kata menggelitik ini. Coba dipikir ya, siapa yang pertama kali mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa coba? Malaikat Jibril. Nah, sekarang malaikat Jibril itu apa nggak tauhid? Ada nggak malaikat yang nggak tauhid? Kan dia ditulis tuh. Di Masumsi, di mana malaikat Jibril? Itu di Yohanes tuh. Setelah lahir itu Kristus Tuhan. Kamu ya? Emang lu yakin? Emang lu yakin yang di dalam kitab lu tuh malaikat Jibril yang datang? Lo gini, kita dialog ya. Kalau lu menganggap saya nggak yakin berarti nggak, maksudnya kan lu tunjukin dalilnya dulu dong. Nah, gimana sih? Buka tuh. Itu sering ngomong. Malaikat bilang setelah lahir di kota Daud Yesus Tuhan. Ya, ada kok. Itu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya. Itu juga bilang apa? Tanya aja. Tanya setelah orang. Lahir. Nah, yang setelah lahir kan bukan berarti Jibril itu ngomong bahwa yang utus dia Tuhan, yang di bawah Tuhan seperti yang di atas. Nah, itu perlu pemahaman itu. Iya, setelah lahir apa, Edi? Oke, bukan ada Edi, lu tau nggak? Ini gue kasih data. Sebenarnya gini, gue nggak lagi ngedebat lu ya, Edi. Gue cuma ngasih tahu lu. Di situ kan Kurios, pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu dipanggil Kurios juga. Kurios. Nah iya, makanya yang ngomong Yesus itu Allah ya salah, itu loh maksud saya. Udah nggak? Iya. Maksudnya itu maksud saya begitu gitu loh. Paulus itu juga begitu, dia nggak ngomong Yesus itu Allah seperti iya, Bapa. 1 Korintus 8:6. Coba 1 Korintus 8 nomor 6. Makanya jangan ini hal yang kalau saya itu gampang nyernanya kalau dialog jernih dengan saya apa kebongkar semua. Cuma kalau udah nggak mau jawab, udah lu bener aja deh, gua salah. Ya, lu pernah ketemu sama siapa aja, Edi? Lu pernah di anatema sama siapa aja? Orang Kristen apa yang di luar? Kalau Kristen itu banyak semua, ya itu sih. Hampir semua loh. Tapi sekarang ketika dia tahu ayat-ayatnya yang aku berikan, dia hormat sama saya sekarang. Itu. Edi, saran Edi, ada saran. Gue ada saran Edi. Kenapa lu nggak bikin denom aja, terus bikin gereja sendiri? Ntar gue jadi admin perpuluhannya gimana? Oh gini, enggak. Yesus itu nggak ngajar gitu. Tuhan nggak ngajar gitu. Tuhan tuh ngajar kamu jadi Islam, kamu jadi Yahudi. Tetapi keselamatan bukan masalah agama. Loh, banyak orang yang Hindu, Buddha. Aku ngomong. Jadi nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh gitu bikin sekte. Nggak boleh bikin denom baru. Gitu. Dengar dulu. Ada nama gerejanya nanti. Gerejanya adalah Kristen Nahdlatul Ulama kayak Kristen. Bukan, ini Umi. Orang yang Kristen Syariah. Kristen Syariah, yuk. Gue jadi ininya, gue jadi admin ya. Gue ini sudah di puncak. Ngumpulin uang perpuluhan.
gue ini sudah di puncak, gue nggak pengen menjadi pemimpin, nggak pengen punya pengikut, gue hanya menyebarkan kebenaran. Aku temannya Tuhan. Tuhan tenang sebut dengan saya ngomong ini, nggak jadi apa-apa. Aku ngomong ke orang Buddha gini, Buddha, Yesus baik gak? Oh baik. Nah, kamu tetap jadi Buddha, kamu mempercayai Yesus juru selamatmu, kamu nggak rugi dong. Kalau Yesus itu salah, kamu juga nggak masuk neraka Buddha kan? Iya, ya udah. Kalau kamu mau terima dia menebus dosamu, Iya, kamu Bang tetap Buddha. Jerry, maaf. Kamu, Nggak, Edi, lu percaya Yesus disalib nggak? nah itu pertanyaan nggak usah dijawab. Saya nggak lewat Alkitab Enggak, kalau ngomong. tunggu. Bukan maksudnya rata-rata gini ya, apapun denomnya yang 3.000 itu satu hal yang sama di antara mereka adalah percaya Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Itu yang sama biasanya. Ya, Apapun itu denomnya. dasar kesamaan kita semua. Jadi dasarnya bukan Nah, itu Yesus dia. Tuhan atau tidak, tapi kematian Yesus menebus dosa, itu kesamaannya semua. Apapun denomnya biasanya begitu. Iya, Kita sapa makanya- dulu ini sebelum ke Theodor. Bentar, biar ada diskusi antara Theodor nih cukup asik diajak diskusi. Buat wele-wele ini muslim atau non muslim? Wele-wele? Wele-wele muslim atau non muslim? Aduh, jadi berhala tempat aku. Bang Zuma lagi ngapain ya? Ane tanya nih, mungkin nanti bisa didiskusikan lah dengan Theodor. Kan kamu tadi bilang bahwasanya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu salah. Ya, betul. Menarik. Karena itu ada dasar dalilnya jelas itu dalam 1 Korintus 8:6. Tapi permasalahannya banyak dari teman-teman Tritunggal yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Padahal kalau ketika dia mengatakan Yesus adalah Allah, dia jatuh dalam oneness, monarkianisme. Itu yang sering tidak disadari. Betul. Saya nggak tahu apakah itu bentuk pengajaran dari gereja yang harusnya saya yakin lah, masa gembala atau pengajar tidak paham hal yang paling basic bahwasanya Yesus itu bukan Allah. Tapi kok dari narasi yang sering dibawa oleh teman-teman Tritunggal, Yesus adalah Allah. Jadi secara tidak mereka sadari, mereka sudah meruntuhkan dogma Tritunggalnya sendiri. Itu loh masalahnya. Ada. Jadi gini, orang itu Ini mungkin Theodor pengen diskusi, ada Bang Ali, Bang Zuma lagi ada tamu. Jadi Bang Zuma nanti kata Bang Zuma sama Bang Ali aja dulu. Theodor kalau mau ngobrol-ngobrol. Bang Ali monitor. Bang Ali. gitu. Gak apa-apa, ini ngobrolin aja yang masalah Yesus Allah itu aja nih, gak apa-apa. Ya, Enteng. silakan. Ini kan ngobrol ringan ya, ada Theodor juga. Ya silakan. Jadi gini, Silakan Ed, nanti biar ditanggapi juga sama Theodor. jadi mayoritas orang Kristen, Katolik dan Protestan itu kan memahami kekristenan dengan Tritunggal. Karena dipikir bapak-bapak gereja dulu itu tahun-tahun ke depan nggak ada pengkritik, karena itu aman untuk ke dalam, untuk menggampangkan. Nah, tanpa sadar waktu berjalan ada ini kelompok tauhid yang kuat, yaitu agama Islam. Nah, maka ketika ada sebutan kata 3 bilangan itu akan diserang habis-habisan. Nah, karena tidak biasa untuk menjawab dengan sesuatu yang out of the box dari bapak mereka, pendeta mereka kelabakan. Kalau saya itu melihat dulu, saya pelajari. Karena Tuhan ketika kepada bangsa Israel ada jadi tiang api, tiang awan, dia nggak hanya 3 loh, dia bisa 4, 5, kan bisa menjadi macam-macam kan. Bahkan yang ada di diri kita itu bisa miliaran. Maka jangan disebut bilangan. Nah, pakai kata tri itu naif, itu gampang diserang. Walaupun memang yang berperan ada kata itu, sebenarnya itu pun misalnya saya nih, Edi bersuara, suaraku didengar di handphone ini. Aku bisa dikatakan 2, ini di situ dan di situ. Nah, sebenarnya mau ngomong gitu, cuma terlanjur pakai kata 3. Nah, itu gampang diserang. Gitu ya, makanya saya nggak pernah pakai kata Tritunggal. Gitu. Nah, orang-orang Tritunggal kayak Edu, dia sekarang mulai ngomong dengan saya. Iyo. Sapa Wandi dulu nih. Wandi ini muslim atau non muslim nih? Wandi. Alhamdulillah Islam Kak. Lanjut Kak. Oke, Wandi ada yang ingin ditanyakan sebelum saya turunkan, karena saya biarkan slot di tempat saya ini juga diisi oleh teman-teman Kristen biar diskusinya jalan.
Ada yang mau ditanyakan, Andi? Sih, mungkin nanti aja kalau Bang Juma udah join. Oke, di bawah saja ya, nyimak dulu biar saya isi dengan teman-teman Kristen. Ya, Jadi kalau boleh Oke, dikit lagi. Thank you, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bro, warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Edi Mandi. Jadi satu lagi saya peringatkan ya, saya kasih tahu dulu di komal saya ini. Saya tidak gampang menaikkan teman-teman muslim. Kenapa? Karena di sini adalah diskusi lintas agama. Bukan hanya umat Islam itu bukan hanya bertanya, dia akan ditanya. Kekhawatiran saya menempatkan seseorang menjawab tentang Islam, tapi khawatirnya dia tidak punya kapasitas di situ. Saya yang bertanggung jawab nanti. Makanya yang saya naikkan dari pihak muslim itu adalah orang yang saya kenal sebagai apologet. Apologet ini bukan bahasa kita memang. Ya, kita menggunakan apologet ini karena ya artinya di sini orang-orang yang sudah terbiasa di ranah ini berdialog dalam ranah dialektika. Yang saya kenal, mungkin ada orang-orang yang netizen yang sudah nonton ini mungkin lihat saya agak arogan di room saya. Iya, kenapa? Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman muslim yang awam dan tidak mengenal apa itu ilmu kristologi itu blunder. Ketika bertanya, hanya mampu bertanya lalu dibalikin bertanya nggak mampu jawab. Saya nggak mau seperti itu. Jadi tolong buat teman-teman muslim hargailah juga. Jangan sampai saya kayak seolah-olah kurang ajar kepada kalian dengan menurunkan kalian ketika sudah di atas. Kecuali kita santai-santai, maka saya izinkan umat Islam bertanya kepada teman-teman narasumber di sini. Nah contohnya begini, saya mengizinkan seperti Bang Handi. Kenapa? Saya sudah hampir lebih kurang 3 tahun lah bersama dengan Bang Handi menghadapi teman-teman Kristen yang bertanya. Jadi kita sudah carikan jawabannya. Pertanyaannya selalu itu saja. Kemudian saya izinkan Bang Ben, karena beliau sudah pembelajar juga, bertahun-tahun juga mengikuti ranah ini, juga Bang Ali dan juga Bang Zuma. Jadi kalau buat teman-teman muslim, kalau ingin ngobrol-ngobrol saya rasa di typing saja ya. Mohon maaf sekali lagi, yang saya izinkan banyak slotnya itu ya teman-teman Kristen. Kenapa? Biar mereka bertanya tentang Islam atau angkat tema untuk hal-hal yang ingin didiskusikan. Saya harap paham ya. Ini akan saya sounding setiap hari. Mohon maaf sekali lagi. Oke, Bang Ali bukannya baru. Iya, tetapi beliau bukan baru muncul di permukaan, tapi di belakang layar beliau lebih dulu mungkin dari saya ya. Akalmi Andi ya. Betul. Ya, Anda mungkin melihat beliau baru di Komal, tapi beliau lebih dulu daripada saya, bisa jadi. Itu ya, jadi kita jangan mengukur seseorang itu ilmunya dari di Komal saja atau di YouTube atau terkenal atau tidak terkenalnya ya. Karena cara menilai seseorang itu dengan mengenali orang itu. Ya, saya tidak kenal, saya tidak akan berani naikin orang sembarangan. Itu saya punya prinsip. Saya enggak masalah dengan prinsip kalian ya. Prinsip saya itu untuk saya ya. Oke, baik. Di sini sudah ada Theodor sama Bang Edi Badai. Mungkin Theodor ingin ngobrol-ngobrol dengan Bang Ben, Bang Handi, Bang Ali, Bang Zuma. Silakan, tapi Bang Zuma lagi ada tamu. Silakan, ada 3 teman muslim yang ingin Theodor ajak untuk ngobrol. Saya persilakan Theodor. Ya itu tadi aja dulu yang tentang kenapa kok teman-teman Kristen ini banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah gitu loh. Padahal ketika dia mengatakan Yesus adalah Allah itu nabrak 1 Korintus 8:6, bahkan meruntuhkan dogma trinitasnya sendiri. Kok bisa sampai seperti ini? Apa tidak pernah dipahamkan dalam gereja mereka oleh pendeta atau gembala-gembala mereka tentang hal ini? Monggo Theodor sama Edi silahkan. Oke, terima kasih untuk sarannya. Bukan saran ya. Untuk pertanyaannya, jadi begini. Ini menurut versi saya ya. Kalau saya membangun semua asumsi sendiri, walau-alam ya. Saya juga ilmu Kristennya masih belajar di sana, Islamnya juga masih belajar di sini. Gitu. Menurut versi saya, mengapa orang Kristen sering menyebut itu Yesus itu adalah Allah, gitu ya? Tidak semua orang Kristen menyebut Yesus itu ada Allah, tapi tidak semua juga orang Kristen, denominasi Kristen menyebut Yesus itu adalah mengakui Tritunggal. Tergantung pertanyaan itu disematkan kepada siapa. Gitu. Kalau saya mengakui Allah cuma satu, yang tidak berwujud dan tidak bermula, dan tidak boleh diizinkan kepada siapapun untuk menyerupai Allah di muka atau di langit, di mana saja di alam semesta. Al-Ikhlas itu, surah Al-Ikhlas itu. Oke. Nah,
Terus pertanyaannya, mengapa sih kalau begitu kenapa kamu menuhankan Yesus? Nah, ini pengertian yang terkadang berbeda begitu loh. Sering kawan kita yang sesama muslim, berarti Tuhan itu bisa memiliki rahim ya, bisa memiliki sperma ya, bisa begini ya, bisa berhubungan intim ya, bisa begini. Nah, konsep ini yang sangat berbeda. Kita mengambil Tuhan itu bukan dalam konsep diambil dari kami itu. Tapi mengapa Yesus dikatakan Tuhan menurut versi Kristen? Karena dia diberi, dia adalah utusan. Sedikit atau banyaknya dia diberi mujizat dari Allah. Melakukan tugas sama halnya dengan tugas yang betul-betul seperti baginda Rasul Muhammad SAW untuk melakukannya. Jadi itu aja konsep dari saya. Sebenarnya yang gini maksud saya, Theodor. Saya sih tidak mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau tidak ya, karena itu bukan pokok bahasan saya ya. Jadi saya yang saya angkat itu, ketika Yesus disebut Allah, itu akan menabrak doktrin Trinitas gitu loh. Karena itu bertentangan dengan 1 Korintus 8:6. Karena itu bukan seperti saya, itu. ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa kasih beberapa pandangan. Kan Theodor juga udah banyak mengikuti perdiskusian atau perdebatan, bagaimana argumen-argumen, narasi-narasinya. Saya yakin juga Theodor juga tahu banyak teman-teman yang katanya menganut Trinitas, tapi entah disadari apa dia tahu atau tidak tahu, tapi mereka menyebut Yesus itu adalah Allah. Jadi padahal itu jelas-jelas menabrak dogma Trinitas dan menabrak doktrinnya 1 Korintus 8:6 itu. Saya jawab ya. Jadi gini Bang, itu tuh sebenarnya ungkapan hakikat yang naif untuk dikatakan. Tak ulang ya, itu sebenarnya ungkapan sebuah hakikat. Betul. Ya kan Yesus itu memang bahasa kita tuh nggak cukup untuk mengatakan bahwa hetero omnipresent, dia Allah yang bisa masuk ke dimensi ciptaannya. Itu sangat bahasanya itu sangat naif kalau dikatakan Yesus Allah. Walaupun itu hakikatnya begitu gitu loh. Jadi nggak perlu sebenarnya, tetap aja Yesus adalah pengantara, Bapa adalah Allah. Dan kalau kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus. Walaupun sebenarnya kalau kebiasaan gereja, gereja ini itu sebenarnya tuh nggak apa-apa, nggak mempengaruhi keselamatan. Tapi sebenarnya kesalahan bahasa juga bisa dikritik gitu loh. Nah, makanya mulai mesti orang Kristen ini mulai belajar supaya mengungkapkannya ini tepat gitu. Cara tepat. Ya benar. Jadi ada kalau boleh tepat, gitu. Boleh berpendapat dikit ya. Ya silakan. Yesus itu bahasa Yunani. Allah itu bahasa Arab. Jadi kalau digabung nggak bagus kedengarannya. Itu satu. Itu satu ya. Jadi setuju semua nih. Kedua adalah saya rasa semua umat manusia yang berakal pasti setuju dengan pendapat saya. Yesus itu anaknya Bunda Maria adalah utusan Tuhan. Setuju ya? Setuju. Ya. Oke, siap. Nah itu aja bahasa sederhana, gak usah dipersulit. Iya gitu aja. Itu aja. Oke. Saya terima asumsi logika itu, saya terima. Oke. Maksud saya gini loh, kenapa saya memunculkan pertanyaan seperti itu? Kan fenomenanya sekarang banyak dari teman-teman Wanas dengan teman-teman Tritunggal gitu loh, sedang berbenturan hebat gitu loh. Yang saya lihat, saya ini kan bukan debater, saya cuma penonton, cuma sering amati. Teman-teman Tritunggal ini sering kewalahan menghadapi teman-teman Wanas karena pemahaman dan diksi yang dipakai ketika dia berhadapan dengan saudara-saudara Muslim, ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah ini secara tidak sadar, ini akhirnya mengubah dogma dia yang harusnya dogma Tritunggal bahasanya Yesus itu bukan Allah. Itu secara tidak sadar dalam kepala mereka itu berubah gitu loh, dogma Trinitasnya menjadi dogma Wanas gitu loh. Nah ketika dia berhadapan dengan teman-teman Wanas, ya pasti babak belur gitu loh, karena dia sendiri ternyata selama ini sudah meruntuhkan dogma Trinitas dia sendiri gitu loh. Itu kalau saya sih, saya memang bukan debater, saya cuma pengamat aja, cuma penonton aja sih. Ini saya lihat fenomena itu sih soalnya. Ya itu jadi saya bilang suatu perkataan yang naifan, yang keliru.
Karena itu kebiasaan. Udah tuh. Tapi kalau ke Bang dalam ya nggak Theodor. apa-apa sih sebenarnya. Bang Theodor, saya mau nanya, boleh nggak Bang Theodor? Ya, silakan. Mohon maaf ya Bang. kalau misalnya agak ngejeda itu karena jaringan di lingkungan saya ya. Siap. Bang Theodor masih ke gereja? Untuk saat ini masih. Oke. Dan yang Bang Theodor rasakan atau Bang Theodor niatkan itu menyembah Tuhan alam semesta yang Bang Theodor nyatakan dengan sangat tegas tadi, Tuhan yang tidak tersentuh dengan indera kemanusiaan kita yang terbatas, Tuhan yang tidak beranak dan diperanakkan, atau Bang Theodor mengikuti prosesi penyembahan kepada Tuhan yang manusia ketika di gereja? Oke, jadi ini asumsi saya pribadi ya. Saya tidak mau, terima kasih ya untuk pertanyaannya ya sebelumnya. Jadi ini asumsi yang saya bangun sendiri karena abang kita bertanya kepada saya. Jadi begini, di dalam ketika saya melakukan ibadah, dua hal yang untuk saya ajak kerjasama dalam pikiran dalam ibadah saya. Allah yang Maha Esa dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dua hal itu tidak ada. Jadi apapun itu yang ya, Kristen bangun antara pagan menjadi Kristen, ada istilah pagan dalam kekristenan, itu saya tidak mengakuinya. Karena bagaimana caranya saya secara afiah, hakikatnya mengikuti apa yang Alkitab katakan. Karena saya yakin di dalam Yang masuk gimana misalnya terus tadi. Mau lagi Bang Edi, di-mute dulu Bang Edi. Bang aja dimat dulu. Lanjut Bang Theodor. Ya, oke. Tadi udah dapat poinnya ya, apa asumsi saya ya? Iya, saya sudah dapat poinnya. Oke. Bang Ali, sebelum saya tutup, saya tutup lagi, aku mau pamit juga. Aku izin setengah menit aja ya. Lanjut Bang Andi. Ya. Aku izin dulu. Gini, Bang Theodores gini ya Bang ya. Ya. Kita tahu Yesua Masiha itu di muka bumi ini mengajar 3 tahun setengah. Sepanjang dia mengajar, dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Betul. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran.